Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk mahasiswa sekalian yang ada di rumah masing-masing. Stay at home. Kita kali ini akan masuk pada perkuliahan sesi yang ke-8, tepatnya yang kedua di masa penanggulangan COVID-19. Kali ini judul yang akan kita bahas adalah korelasi penerapan darurat kesehatan dengan hukum bisnis. Ini sesuatu yang menarik menurut saya karena hukum bisnis tidak dapat berhenti hanya karena corona, namun ada hal-hal yang harus kita sikapi dan bagaimana negara ini juga bersikap ketika wabah yang merambah secara global termasuk Indonesia ini sedang melanda diri kita. Kita akan berpikir dari Kepres nomor 11 tahun 2020, yaitu tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Ini saya kira sesuatu yang baru bagi kita bersama. Berikutnya juga berbicara tentang peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Dan yang penting lagi adalah Perpu nomor 1 tahun 2020 ini tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Ini saya kira sebuah judul yang paling panjang sedunia dari sejarah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Saudara-saudara sekalian, negara ini kan sedang menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian, bahwa stabilitas sistem keuangan penanganan pandemi COVID-19 ini menimbulkan beberapa hal. Yang pertama adalah pertambahan pertumbuhan ekonomi nasional. Maksud saya bahwa pertambahannya itu justru stagnan. Lebih tepatnya adanya perlambatan. Sedangkan yang kedua adalah penurunan penerimaan negara. Sedangkan yang ketiga, peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Dan yang keempat, diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, social safety net. Dan yang terakhir adalah pemulihan perekonomian, termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Nah, yang terjadi di lapangan sekarang bagaimana? Dengan munculnya keputusan presiden, dengan munculnya perpu ini, dengan kontrak-kontrak bisnis yang sudah terjadi. Saudara-saudara sekalian, bahwa sebuah kontrak perjanjian itu memiliki dasar di pasal 1338 tentang perjanjian itu yang dalam asasnya adalah Pacta Sunt Servanda, bahwa perjanjian itu berlaku mengikat dan berlakunya seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang terkait dengan undang-undang itu. Maka munculnya beberapa peraturan khususnya tentang COVID-19 ini yang berimplikasi terhadap proses bisnis ini hanya menjadi open the door, hanya pintu pembuka saja bahwa terhadap kontrak bisnis itu dapat dilakukan renegosiasi kontrak. Mungkin nanti akan ada addendum atau mungkin akan ada opnam terhadap hal-hal yang sudah tercapai. Sehingga keadaan force majeure itu tidak serta-merta membatalkan secara keseluruhan karena asas hukumnya yang seperti itu. Sedangkan yang kedua, kalau dilihat dari sisi hukum tata negara, maka berlaku pula asas leg posteriori, derogat leg priori. Artinya apa? Bahwa aturan hukum yang baru ini kan mengalahkan aturan hukum yang lama. Artinya apa?
bahwa aturan hukum yang baru inilah menjadi alat untuk melakukan peninjauan kembali dengan rekognisasi kontrak itu dengan istilah force majeure. Nah, ini yang perlu disadari oleh semuanya, dan ya memang nanti akan menjadi tindakan-tindakan yang harus lebih operasional lagi di masing-masing kelembagaan dan masing-masing pihak yang terkait. Nah, lantas dengan kejadian itu diperlukan kebijakan terhadap keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan sesuai dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Misalkan nanti OJK akan melakukan langkah-langkah strategis terkait mendukung kebijakan itu. Nah, itu tindakan-tindakan real yang nanti akan ditunggu dan berpengaruh dalam proses hukum bisnis yang ada di lapangan. Nah, selanjutnya kita juga akan berbicara tentang sesuatu hal yang cukup menarik, bahwa dasar hukum yang kita kemukakan di depan, yaitu Perpu nomor 1 tahun 2020, ini berbicara tentang kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Jadi Perpu ini sebenarnya lebih pada bagaimana negara ini sedang mengatur sistem keuangannya. Jadi sebenarnya pada pokok di sana. Saudara-saudara sekalian, kita harus juga mengerti dan tidak bisa meninggalkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018. Karena sebenarnya istilah lockdown sendiri tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Ya, karena kita sudah punya undang-undang tersendiri. Nah, di Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 ini sebenarnya terkait dengan istilah pembatasan sosial berskala besar, yaitu yang terkait dengan PP 21 tahun 2020. Sebenarnya istilah itu, jadi pengkarantinaan itu yang akan menjadi permasalahan pokok bagi isu yang ada di Indonesia. Nah, dari dasar-dasar hukum yang seperti itu, maka ada satu kondisi yang harus disadari, bagaimana hukum bisnis ini mengaplikasikan permasalahan-permasalahan yang ada. Yang pertama, COVID-19 ini kan sesuatu yang bersifat abnormal, tidak normal artinya ya. Maka Perpu nomor 1 2020 ini sebenarnya adalah juga terbit, muncul karena kondisi yang tidak normal. Maka dibutuhkan implementasinya tentunya juga tidak secara normal. Karena tidak perlu perpu jika kondisi ini normal. Nah, selanjutnya yang paling dirasakan di lapangan adalah kebutuhan anggaran pemerintah pusat dan pemerintahan daerah itu yang harus bergerak terkait dengan adanya perpu tersebut. Maka apa yang penting yang bisa kita dapatkan adalah bahwa perpu ini harus segera ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan lainnya. Untuk apa? Untuk menghindari ancaman yang membahayakan perekonomian dan keuangan negara. Jadi perpu tidak bisa dibiarkan, harus ada peraturan yang lebih rigid lagi, yang lebih operasional seperti itu. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa Perpu nomor 1 2020 ini melahirkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Ya, implikasinya terhadap APBN, APBD, adanya pergeseran keuangan, pendapatan dari sektor pajak dan pinjaman atau simpanan. Masing-masing lembaga sesuai dengan kewenangannya juga harus segera menindaklanjuti untuk melakukan pembentukan peraturan pelaksanaan dan peraturan teknis. Karena dalam peraturan pelaksanaan kebijakan ini, pengguna anggaran memerlukan peraturan-peraturan yang lebih teknis. Dan ini yang lebih dibutuhkan sebenarnya di lapangan. Sehingga nanti tidak terjadi stigma bahwa ketika sesuatu ini bersifat abnormal, maka justru penggunaannya ini mengikuti kaidah abnormal yang seakan-akan menjadi dibolehkan untuk hal apapun. Nah, ini yang perlu dimunculkan sesuatu yang lebih teknis, sehingga meskipun kita dalam keadaan yang abnormal memerlukan percepatan dan diskresi, namun pelaksanaannya di lapangan tetap
mendasarkan pada kaidah-kaidah peraturan yang sah, sehingga semuanya nanti menjadi terlindungi oleh undang-undang. Nah, saya kira itu pokok pikiran di dalam perkuliahan kita pada sesi ini, dan saudara silakan didalami lagi pokok-pokok pikiran dalam bentuk pointer yang nanti akan juga saya kirimkan melalui grup WhatsApp, dan saudara perdalam dengan referensi-referensi lain dari pokok pikiran tadi untuk saudara kembangkan untuk menjadi diskusi, dan kita akan bertemu di kesempatan yang akan datang. Stay at home, tetap tinggal di rumah, gunakan masker jika saudara keluar rumah. Jangan keluar rumah ketika tidak dalam keadaan yang sangat amat emergensi, karena kita ini yang pertama menjaga kesehatan diri sendiri, dan juga dalam rangka kita ikut menjaga kesehatan masyarakat yang ada di tengah-tengah kita. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tetap semangat.